Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Arfianti, nomor Stanbook DS0322013. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berbagai jenis perubahan wujud benda seperti membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin, serta dilengkapi dengan contoh dan demonstrasi sederhana agar mudah dipahami. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Niketut Mariati dengan nomor Stanbook DS0322015. Perkenalkan, nama saya Niluh Mayanti dengan nomor Stanbook DS0322016. Pada video kali ini kita akan mempraktikkan tentang perubahan wujud benda, yaitu dari benda cair ke benda padat yang biasa disebut dengan membeku. Bahan yang kita gunakan kali ini yaitu air minum kemasan yang masih berbentuk cair seperti ini. Untuk membuktikan perubahan wujud benda dari cair ke padat atau membeku, kita perlu memasukkan air ini ke dalam freezer. Setelah dimasukkan, kita perlu menunggu beberapa jam agar air tersebut menjadi beku. A few moments later. Oke, setelah beberapa jam menunggu benda cair yang kita masukkan ke dalam freezer, sekarang kita melihat apakah benda cair ini sudah menjadi membeku. Bisa teman-teman lihat, benda cair yang kita masukkan ke dalam freezer ini sudah membeku dan ada perubahan wujud benda, yaitu dari mencair atau benda cair menjadi beku. Itulah tadi video praktik mengenai perubahan wujud benda dari cair ke padat atau yang disebut dengan membeku. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desti Ayu dengan NIM DS0322003. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan materi IPA di SD, yaitu materi perubahan wujud benda. Nah, saya bersama tim nanti akan mendemonstrasikan perubahan wujud benda dari proses membeku hingga mencair. Baik, langsung saja kita ke prosesnya. Baik, yang perlu kita siapkan di sini adalah sebuah lilin dan juga sebuah korek api. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat di video, lilin yang telah dipanaskan lama-kelamaan akan mencair atau meleleh. Seperti pada video ini, lilin yang semula berbentuk utuh padat kemudian menjadi habis. Selanjutnya, percobaan menggunakan es batu. Es batu yang dipanaskan pun akan berubah bentuk menjadi cair. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rendi Santika, nomor Stanbook DS0322017. Perkenalkan, nama saya Yunita Prajani, nomor Stanbook DS0322028. Perkenalkan, nama saya Ilustri Ardiani, nomor Stanbook DS0322001. Baik, kami di sini akan melakukan praktik perubahan wujud benda, yaitu mengkristal. Jadi di sini kita akan mengambil air laut untuk dijadikan garam, yaitu untuk menguji eksperimen, untuk mengeksperimen tentang perubahan wujud benda dari cair ke padat, yaitu mengkristal. Lautnya sudah kita ambil dan di sini ada kotoran, kita endapkan dulu, kita diamkan dulu air lautnya dalam botol ini sebelum kita jemur untuk melakukan proses penguapan agar air laut ini bisa berubah dan mengkristal menjadi garam. Baik, langkah selanjutnya untuk membuat air laut mengkristal, kita akan merebusnya terlebih dahulu. Baik, langkah selanjutnya kita akan merebus air laut tersebut agar menjadi garam atau mengkristal. Proses perebusannya kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. 1 hour later. Airnya
surut, proses selanjutnya kita akan menjemur garam tersebut. Setelah menjemurnya selama beberapa jam, garam tersebut sudah mengering atau mengkristal seperti ini. Nah, tadi merupakan video eksperimen dari kami mengenai perubahan wujud benda yaitu mengkristal. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dipa Leksana dengan nomor stambuk DS 03222026. Saya akan menjelaskan tentang proses mengembun. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Nika Deslasi Antari dengan NIM DS 032209. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan salah satu proses perubahan wujud benda yaitu mengembun. Nah, apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Uap air yang terdapat di udara akan berubah menjadi tetesan air ketika menyentuh permukaan yang dingin. Untuk membuktikan proses ini, saya melakukan percobaan sederhana. Adapun langkah-langkah percobaannya yang pertama yaitu siapkan satu gelas yang telah diisi dengan air dingin. Kemudian letakkan gelas tersebut di udara terbuka lalu diamkan selama beberapa menit. Amatilah bagian luar gelas. Setelah beberapa saat akan terlihat bahwa bagian luar gelas menjadi basah. Air yang muncul tersebut bukan berasal dari dalam gelas, melainkan dari uap air di udara yang menyentuh permukaan gelas yang dingin. Kemudian berubah menjadi embun. Demikianlah penjelasan singkat mengenai proses perubahan wujud benda yaitu mengembun. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Bahan yang perlu kita siapkan yaitu air dingin yang dituangkan di dalam gelas. Setelah didiamkan beberapa menit, kalian bisa lihat adanya tetesan-tetesan air ya. Itu bukan air yang bocor dari dalam, tetapi berasal dari uap air di udara yang berubah menjadi titik-titik air saat menyentuh permukaan gelas atau botol yang dingin. Inilah yang disebut proses mengembun. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saatnya kita beralih ke perubahan wujud lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Tegar Hartawan Putra, NIM DS 03222034. Pada video kali ini, kami akan mempraktikkan proses terjadinya peristiwa menyumblim. Nah, peristiwa menyumblim adalah suatu proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, proses menyumblim ini merupakan hasil dari tekanan uap dan suhu pada suatu benda. Sekian video dari saya. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elsa Petirsa dengan NIM DS 03222024. Kami akan mempraktikkan apa itu proses menyublim. Nah, proses menyublim itu adalah suatu proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, kami akan mempraktikkan menggunakan ini. Untuk bahan yang disediakan yaitu kapur barus. Pertama-tama kita letakkan kapur barus di sudut ruangan atau di lemari baju seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai beberapa hari. Setelah beberapa hari kita akan buka dan kita akan lihat perubahan yang terjadi pada kapur barus, di mana kapur barus telah berubah menjadi kecil. Nah, kapur barus tersebut mengubah wujudnya dari bentuk padat ke bentuk gas yang molekulnya saling berjauhan dan tidak teratur. Seperti ini, kita lihat perbandingannya. Nah, itu tadi kita sudah mempraktikkan meletakkan kapur barus di dalam lemari baju. Untuk hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Ini kapur barus yang masih baru, ini kapur barus yang sudah kita simpan di dalam lemari baju. Nah, kapur barus ini mengalami proses yang namanya sublimasi, di mana suatu proses perubahan wujud dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Nah,
Kapur barus ini tersusun dari zat yang mudah menguap pada suhu ruang. Saat diletakkan di udara terbuka atau seperti di lemari baju, maka partikel-partikel padat kapur barus ini akan menyerap energi panas dari lingkungan. Nah, energi tersebut yang menyebabkan partikel-partikel padat ini berubah bentuk menjadi bentuk gas. Gas ini kemudian akan menyebar ke udara dan tidak terlihat oleh mata. Karena terus berubah menjadi gas, maka ukuran kapur barus ini yang menyebabkan menjadi semakin kecil. Itu tadi penjelasan dan eksperimen dari proses menyublim. Sekarang kita akan mendengarkan proses perubahan wujud lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Raka dengan nomor stambuk DS0322032. Nah, di sini saya akan lanjut mempraktekkan proses perubahan wujud benda, yaitu menguap. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ludia Handayani dengan NIM DS03220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan proses perubahan wujud benda dari cair ke gas, yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Proses ini terjadi ketika suatu zat cair dipanaskan dan molekul-molekulnya mendapatkan energi yang cukup untuk berubah menjadi uap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama-tama bahan yang kita sediakan yaitu air. Kita pertama-tama mengisi air dulu di panci. Kemudian kita buka kompor, kita nyalakan apinya, dan kita akan menunggu airnya hingga mendidih. Nah, seperti ini. Proses seperti ini dinamakan proses menguap, di mana air berubah menjadi gas. Kalian bisa lihat ketika kalian sedang memasak air, maka akan ada gas atau uap air. Nah, kalian bisa lihat di sini terjadi penguapan, ada uap air. Inilah proses menguap. Nah, sebelum kita melakukan praktiknya, langkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada alat, itu yang pertama itu pemanas air. Kemudian untuk bahannya itu kita menggunakan air. Nah, pertama-tama itu kita masukkan air ke dalam alat pemanasnya. Kita masukkan secukupnya. Oke, langsung kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, setelah pemanasnya kita sudah terisi dengan air, langsung kita panaskan. Dan untuk proses pemanasan ini kita tunggu berapa menit. A few moments later. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, sekarang airnya sudah panas. Nah, bisa kita lihat di sini saat saya membuka pemanas airnya, di situ terlihat ada uap yang keluar dari dalam. Nah, itulah yang dinamakan proses penguapan. Jadi mungkin itu praktik proses penguapan yang saya lakukan sekarang. Nah, itulah video eksperimen yang telah kita lakukan tentang perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.